to Wagomu Japanese Class, masih bareng Mutia Amanda. Oke teman-teman, hari ini kita akan sharing session lagi. Nggak bosen-bosen nih Manda pengen ngebahas tentang kerja di Jepang ya. Karena ternyata makin kesini, makin kesana. Maksudnya makin kesini, makin banyak di antara teman-teman semua yang memang punya cita-cita untuk bekerja di Jepang ya. Tapi nih pas ditanya, kamu mau jadi apa nih di Jepang? Kamu tahu nggak syarat kerja di Jepang apa aja? Ternyata mereka tidak tahu. Jadi mereka tuh memang, aku bebas deh jadi apa aja, yang penting aku kerja di Jepang dan digaji pakai yen. Nah sebenarnya kalau menurut aku ini kurang baik ya teman-teman. Jadi sebelum kita menentukan kita mau apa, kita harus tahu dulu nih, ya kan? Kita harus tahu dulu syaratnya apa aja, jenis-jenis kerjaan yang ada di sana tuh apa aja, dan kita maunya apa, itu benar-benar harus kita kaji terlebih dahulu dong, bener nggak? Jadi nggak asal pengen kerja di Jepang. Nah makanya buat kalian yang memang punya cita-cita pengen pergi dari Indonesia, tinggal di Jepang dan kerja di Jepang, sebaiknya kalian tontonin dulu video aku kali ini karena aku akan bahas bermacam-macam jenis visa kerja buat teman-teman semua yang memang pengen kerja di Jepang. Yo, buat yang memang pengen, pantengin videonya sampai selesai ya. Kita langsung bahas aja Tokteigino alias Specified Skilled Worker. Oke, ini adalah jenis visa yang paling ramai menurut aku ya, banyak banget yang pengen apply nih visa Tokteigino ini. Ya, kalau misalkan kita ngomongin dari syaratnya memang lebih sulit ya dibandingkan visa magang atau Gino Jishusei. Kira-kira apa aja sih syaratnya? Kita coba bahas dari skill bahasa Jepang dulu. Nah, kali ini ada syarat skill bahasa Jepang yang harus kalian penuhi, yaitu kalian harus lulusan JLPT N4, harus sudah punya ya sertifikatnya JLPT N4 atau JFT Basic A2 ya, seperti itu syaratnya. Oh ya, aku lupa bilang nih, kalau Tokteigino ini tuh ada bidangnya, karena kan Specified Skill Worker. Jadi ada 14 bidang guys yang bisa kalian pilih. Oke, untuk bidangnya ada apa saja, kalian bisa cek di link berikut ini guys. Memang sih belum dibuka semua, tapi sebagian juga udah dibuka, jadi bisa kalian pilih. Oke, kita balik lagi ke syaratnya. Syarat yang pertama tadi adalah kalian harus sudah punya sertifikat JLPT N4 atau setara JFT Basic A2. Nah, kemudian karena ada 14 bidang tadi nih, dan kalian akan memilih satu bidang, maka akan ada tes skill khusus sesuai dengan bidang yang kalian pilih. Misal kamu pilih bidang perawat, maka kalian harus punya sertifikat yang menyatakan kalian sudah lulus nih tes khusus bidang perawat tersebut. Gitu guys. Jadi kali ini lebih spesifik ya, karena namanya juga Tokteigino. Nah, itu tuh baru syarat skill dan juga syarat bahasa Jepangnya. Berikutnya dari segi umur nih, syaratnya gimana? Biasanya untuk Tokteigino ini yang diterima tuh umur 18 sampai 35 tahun. Tapi ada juga nih yang nerima yang lebih muda atau yang lebih tua, tergantung dari perusahaan atau lembaga yang menerima kalian di Jepang sana itu ya. Itu kalau dari segi umur. Dari segi pendidikan, lulusan mana sih yang udah bisa apply Tokteigino? Lulusan SMA dan setingkat dengan SMA itu sudah bisa apply visa Tokteigino. Jadi nggak perlu S1 atau lulusan kuliahan juga udah bisa ikutan ya teman-teman. Nah kemudian apa nih untuk yang ex magang, untuk lulusan, bukan lulusan ya, untuk yang udah selesai magang di Jepang juga bisa langsung ikutan interview aja di perusahaan yang bersangkutan teman-teman, atau bisa juga lewat TSK alias Toroku Shien Kikan, itu juga bisa ya. Jadi untuk SSW ini sebenarnya kalian bisa mandiri guys. Jadi kalian bisa langsung aja ke perusahaan Jepangnya atau bisa via TSK yang aku bilang tadi. Kalau via TSK nanti akan ada job matching dulu. Jadi dicari nih kalian tuh cocoknya apa sih. Kalau udah ketemu cocoknya apa, nanti langsung kalian interview. Kalau lulus interviewnya nanti langsung kontrak deh sama mereka. Habis kontrak apa? Kalian tinggal nunggu kepengurusan COE dan juga visa. Yang kurang lebih lamanya sama ya, 3 bulanan teman-teman. Bisa lebih cepat, bisa kurang. Dan setelah keluar, cus deh kalian langsung bisa ke Jepang dan kerja via Tokteigino tersebut guys. Biasanya SSW ini tuh periodenya 5 tahun guys, dan bisa diperpanjang 5 tahun berikutnya jadi 2 periode. Kalau udah selesai nih 2 periode ini juga bisa kalian upgrade lagi nih visanya ke visa permanent residence. Wih asik banget ya. Jadi kalau menurut aku pribadi, visa Tokteigino ini treatmentnya itu tuh udah bagus banget, udah spesial banget. Tapi tahu nggak, ada yang lebih bagus lagi. Mau tahu apa? Kita bahas di poin berikutnya. Nah, yang berikutnya akan aku bahas adalah visa engineer,
Specialist in Humanities dan International Services. Oke, mungkin kalian udah nggak asing ya dengan visa engineer. Bener nggak sih? Jadi visa engineer ini ternyata adalah salah satu dari 3 jenis visa yang paling dekat dengan working visa sih teman-teman. Jadi memang nggak ada sebutan khusus ya untuk working visa ini. Jadi kalau misalkan dibilang visa engineer ini adalah yang paling dekat. Untuk bisa apply visa ini sebenarnya ada 2 jalur yang bisa kalian ambil. Yang pertama adalah via headhunters, yang kedua adalah via student atau jalur student. Aku akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas dulu jalur headhunters ya. Sebenarnya jalur headhunter ini tuh mirip dengan kalian-kalian yang lagi cari kerja di Indonesia. Kayak gitu loh sistemnya. Tapi bedanya tempat kerjanya di Jepang guys, kayak gitu. Dan seperti yang aku mention di awal, visa ini tuh adalah visa untuk para professional worker. Jadi pastinya otomatis dong syaratnya akan menjadi lebih susah. Iya, syarat yang pertama adalah kalian harus lulusan universitas atau sekolah kejuruan dengan gelar diploma atau lebih. Wah, itu syarat yang pertama guys. Dan syarat yang kedua, of course, skill bahasa Jepang kalian juga udah nggak bisa yang ecek-ecek, namanya professional worker. Kalian udah harus pera-pera, harus nihongonya udah harus jozu ya. Jadi minimal kalian harus udah punya sertifikat JLPTN 2 atau kalau bisa N1 lebih baik ya guys ya. Tapi ada juga nih beberapa bidang yang mungkin masih nerima N3 sih ya guys ya. Tapi kalau saran aku, kalian sebaiknya kalau mau jadi professional worker sudah punya JLPTN 2 di tangan. Dan untuk syarat yang ketiga, seperti yang aku bilang di awal juga, ini adalah profesional ya. Professional worker juga punya beberapa bidang. Dan pastikan kalian tuh hanya bisa apply apabila bidangnya itu cocok dan ada di dalam bidang-bidang yang ada di visa ini. Jadi misalnya ada 5 bidang nih, contohnya apa aja sih kak? Yang pertama misalnya adalah staf penjualan di perusahaan perdagangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah misalnya bidang penerjemahan, itu juga profesional betul. Yang ketiga ada desainer. Desainer juga adalah pekerjaan profesional, of course ya. Yang keempat adalah insinyur teknik elektronika. Dan yang kelima adalah insinyur teknik informatika. 5 bidang tersebut termasuk ke dalam working visa atau visa profesional. Nah, kalau syarat-syaratnya sudah terpenuhi guys, barulah kalian minta tolong sama headhunter untuk memperkenalkan kalian ke perusahaan yang membutuhkan kalian ya. Kalau sudah ada ketemu yang cocok, barulah akan ada sesi interview kayak tadi ya polanya ya. Kalau interviewnya sudah lolos, barulah kalian akan dikontrak dan langsung masuk ke pengurusan COE dan visa yang biasanya sama ya 3 bulan. Nah, ketika itu sudah keluar, baru deh kalian bisa langsung ciao berangkat ke Jepang and working as a professional di sana. Keren banget kan? Ada satu jalur lagi nih teman-teman, tapi jalur ini tuh agak berbeda ya, yaitu jalur student. Kayak gimana sih jalur student ini? Kalau misalkan aku bisa kasih bayangan tuh misalnya nih, kalian tuh sekarang masih nol banget. Masih belum bisa bahasa Jepang sama sekali, tapi memang punya cita-cita pengen kerja sebagai profesional di Jepang. Nah, ada beberapa langkah-langkahnya nih akan aku jelaskan ya. Untuk jalur student ini juga pasti syaratnya sama ya, yang pasti harus punya sertifikat N2 dulu. Makanya kalian memang harus ngejar N2. Caranya gimana nih? Caranya bisa kayak gini. Misalnya yang pertama kalian itu belajar dulu N4 di Indonesia. Jadi minimal kalian udah punya sertifikat N4 dan belajarnya di Indonesia. Kemudian kalian bisa langsung pindah belajarnya di Jepang nih guys. Kalian masuk Nihongo Gakko ya. Jadi belajar bahasa Jepang di Jepang kayak gitu kalau di Nihongo Gakko ini. Sembari kalian mengejar N2, kalau bisa sampai ke level N1. Mantap kan? Nah, akhirnya nih kalian udah dapet nih sertifikat N2-nya. Jadi sudah lulus dari Nihongo Gakko kalian itu. Lanjut kemana? Lanjut kalian ke universitas di sana. Jadi kalian langsung masuk Senmon Gakko alias sekolah kejuruan di sana gitu guys ya. Nah, jadi selama di Senmon Gakko ini juga kalian sambil belajar bahasa Jepang juga. Nah, jadi ketika kalian sudah mengejar gelar minimal kayak diploma atau sarjana di sana, berarti 2 syarat itu sudah terpenuhi dong. Udah punya N2 dan sudah memiliki gelar diploma atau sarjana seperti itu. Oke, nextnya gimana? Karena
Karena syaratnya sudah terpenuhi, kalian sudah bisa langsung cari kerja di Jepang. Yang pastinya kerjaannya yang sama dengan bidang yang ada di working visa tersebut ya teman-teman, yaitu di visa engineer, kemudian specialist in humanities, atau di international services. Jadi kalau bidangnya udah sama, kalian udah bisa langsung apply visa tersebut. Wih, selamat ya guys. Sebenarnya kalau dijabarkan tuh kayak sesimpel itu ya teman-teman, padahal mungkin prosesnya akan panjang. Nah, sama halnya dengan visa SSW atau Tokteigino, ini juga ada periodenya ya. Jadi periode pertama itu mungkin 5 tahun, bisa kalian perpanjang lagi 5 tahun berikutnya, jadi masuk periode 2. Setelah itu kalian bisa upgrade langsung dari working visa ke visa apa coba? Visa permanent resident. Wih, asik banget. Udah langsung jadi permanent resident di sana. Siapa sih yang nggak mau ya guys ya? Nah, kurang lebih seperti itu proses-prosesnya, dan aku juga sudah menjabarkan ada 3 ya berarti ya jenis visa mungkin secara garis besar yang bisa kalian pilih mau kerja sebagai apa sih di sana gitu. Sebenarnya kalian nggak usah terburu-buru dalam memutuskan mau jadi apa. Take your time teman-teman. Jadi kalian pikirkan dulu matang-matang. Wah, aku kayaknya pengen visa magang aja, boleh. Aku kayaknya mau jadi profesional nanti beberapa tahun lagi, itu pun boleh banget. Jadi everything is up to you, dan pastinya jangan tergesa-gesa dan jangan sampai salah mengambil keputusan. Gitu aja sih teman-teman. Semoga video ini bisa mengedukasi kalian yang asalnya nggak tahu apa-apa jadi tahu banget ya gitu kan. Dan masih punya pertanyaan, mungkin masih penasaran seputar kerja di Jepang, boleh tanya-tanya di kolom komentar, nanti kita bantu jawab ya teman-teman. Jangan lupa juga buat subscribe biar nggak ketinggalan video-video kita yang berikutnya. Dan next kita akan bertemu lagi pastinya masih bareng Manda di sini. Oke? Arigato, mata ne minasan, dadah.